Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laraswati Hasan dengan NIM 13462-23027. Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan kelas A. Di sini saya akan membuat tutorial menghitung kebutuhan tenaga bagian analising dengan metode WISN dan FTE. Di sini ada data pelaporan kunjungan pasien tahun 2024. Dinyatakan bahwa kunjungan rawat inap adalah 5.000 orang, kunjungan rawat jalan 44.500 orang, dan IGD 13.000 orang. Langkah pertama, di sini kita menetapkan waktu kerja tersedia. Adapun cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Waktu kerja tersedia 312 diambil dari hari kerja, 12 tambah 15 tambah 17 tambah 7 diambil dari cuti tahunan, pendidikan dan latihan, hari libur nasional, ketidakhadiran kerja, lalu dikali 8, yaitu diambil dari waktu kerja. Yang pertama kita tambahkan dulu 12 ditambah 5 ditambah 17 ditambah 7 sama enter 41. Jadi 312 dikurang 41. Hasilnya 271 dikali 8. Hasilnya adalah 2168 jam per tahun. Hasilnya kita taruh di sini. Selanjutnya, langkah kedua, menetapkan unit kerja dan kategori sumber daya manusia. Di sini ada kegiatan analyzing, keterampilan memeriksa kelengkapan, menilai konsistensi data, sikap, teliti, ramah, jujur, dan komunikatif, pendidikan D3 rekam medis. Langkah ketiga, menyusun standar beban kerja. Kategori sumber daya manusia, D3 rekam medik, unit kerja atau kegiatan pokok, analyzing. 1. Memeriksa kelengkapan dengan rata-rata waktu 5,8 menit. Yang kedua, menilai konsistensi data dengan rata-rata waktu 3,3 menit. Yang ketiga, mengidentifikasi ketidaklengkapan dengan rata-rata waktu 2,3 menit. Yang keempat, mengusulkan koreksi dengan rata-rata waktu 3,5. Kita akan mencari rata-rata semua waktu. Dengan cara semua waktu yang tertera di tabel kita jumlahkan. Hasilnya 14,9. Lalu 14,9 dibahagi dengan 4 kegiatan yang berada pada tabel. Bagi 4. Hasilnya 3,725. Jadi rata-rata semua waktu yaitu 3,72. Maka standar beban kerja 130.080 menit per tahun dibahagi 3,72 menit sama dengan 34
1976 menit. Angka 130.080 menit per tahun diambil dari hasil waktu kerja pada langkah pertama. Langkah keempat, menyusun standar kelonggaran. Yang pertama, waktu kerja tersedia 130.080 menit per tahun. Yang kedua, faktor kelonggaran. Di sini ada rapat 2 jam per minggu, 2 jam kali 52 minggu per tahun sama dengan 104 jam per tahun sama dengan 6.240 menit per tahun. Istirahat, sholat, dan makan 60 menit per hari sama dengan 6 jam per minggu. 6 jam kali 52 minggu per tahun sama dengan 312 jam per tahun. Sama dengan 18.720 menit per tahun. Maka standar kelonggaran 6.240 ditambah 18.720 menit per tahun dibahagi 130.080 menit per tahun sama dengan 0,9. Langkah kelima, perhitungan kebutuhan tenaga per unit kerja. Jika diketahui bahwa kunjungan rawat inap adalah 5.000 orang, kunjungan rawat jalan 44.500 orang, dan IGD 13.000 orang, maka kuantitas kegiatan pokok untuk petugas analising adalah 62.500. Dari mana 62.500? Yaitu kita jumlahkan 500 ditambah 44.500 ditambah 13.000. Hasilnya 62.500. Jika standar beban kerja bagian analising adalah 34.976 menit dan standar kelonggaran adalah 0,19, maka perhitungan kebutuhan tenaga analising adalah kebutuhan tenaga 62.500 ditambah 0,19 dibahagi 34.976 sama dengan, kita bahagi dulu 62.500 dibagi 34.976, hasilnya 1,78. Ditambahkan 0,19, hasilnya 1,98 dibulatkan menjadi 2 orang. Selanjutnya, rumus FTE. Pasien rawat inap selama 3 tahun terakhir. Tahun 2022 dengan jumlah 23.675. Tahun 2023 dengan jumlah 31.834. Tahun 2022 dengan jumlah 37.520. Jumlahnya jadi 93.029. Langkah pertama, tentukan deskripsi kerjanya. Tugas pokok petugas analising. Yang pertama, memeriksa kelengkapan. Yang kedua, menilai konsistensi data. Yang ketiga, mengidentifikasi ketidaklengkapan. 4. Mengusulkan koreksi. Langkah kedua, tentukan waktu kerja. Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4, yaitu 8 jam. Sabtu dari jam 8 sampai jam 2, yaitu selama 6 jam. Total jam kerja seminggu yaitu 46 jam. Yang ketiga, tentukan angka
ideal 1 tahun 52 minggu, cuti tahun 2 minggu, hari libur per tahun 4 minggu, minggu kerja per tahun 52 minggu, jam kerja per minggu 46 jam, jam kerja per tahun 2392 jam per tahun. Jam kerja per tahunan didapatkan dengan caranya dikalikan, bukan dijumlahkan. 46 dikali 52 minggu sama dengan 2392 jam per tahun. Di sini ada langkah keempat, tentukan jumlah capaian beberapa tahun terakhir. Tahun 2022 dengan jumlah pasien 23.675 dengan nilai X minus 1, XY minus 23.675, X2 1. Tahun 2023 jumlah pasien 31.834 dengan X 0, XY 0, X2 0. Tahun 2024 jumlah pasien 37.520 dengan X1, XY 37.520 dengan X2 1. Jumlah seluruh pasien yaitu 93.029. Kita lihat ditambah hasilnya 93.029. XY-nya minus 23.675 ditambahkan dengan 37.520. Hasilnya 13.845. Nilai X2 1 ditambah 1 yaitu 2. Langkah kelima, tentukan kerja dengan metode kuadrat terkecil. A sigma Y bahagi N. 93.029 dibahagi 3. 93.000 dari tabel angka 4, 3-nya dari 3 tahun terakhir. Hasilnya 31.009,6. Hasilnya 31.009,6. Yang B sigma N XY dibahagi sigma X2. 13.845 dibahagi 2. Diambil dari tabel angka 4. Hasilnya 6.922,5.
Iya, hasilnya seperti itu. Beban kerja tahun 2025 Y sama dengan A tambah BX sama dengan 31.009,6 ditambah 6.922,5 dikali 3. 31 ribunya diambil dari hasil 93.000 di 93.029 dibagi 3. Lalu ditambahkan 6.922,5 dari hasil 13.845 dibagi 2. Dikali 3 yaitu jumlah 3 tahun terakhir. Sama dengan 31.009,6 ditambah hasil dari 6.922,5 kali 3 yaitu hasilnya 20.767,5 sama dengan 51.777,1. Langkah ke-6, tentukan standar waktu kerja. Misal hasil 10 kali pengamatan. Pengamatan pertama dengan waktu 67, pengamatan kedua dengan waktu 77, pengamatan ketiga dengan waktu 85, pengamatan 4 dengan waktu 104, pengamatan 5 dengan waktu 99, pengamatan 6 dengan waktu 112, pengamatan 7 dengan waktu 50, pengamatan 8 dengan waktu 74, pengamatan 9 dengan waktu 69, pengamatan 10 dengan waktu 88. Waktu normal, jumlah waktu pengamatan dibahagi jumlah pengamatan. 825 dibahagi 10 sama dengan 82,5. Hasil dari 825 adalah hasil pembagian dari adalah hasil penjumlahan dari tabel angka 6. (825) dibahagi 10 sama dengan 82,5. Standar waktu kerja sama dengan waktu normal ditambah waktu normal kali persen allowance. 82,5 ditambah 82,5 dikali 15% sama dengan 82,5 ditambah hasil dari 82,5 kali 15% sama dengan 12.375. Hasilnya yaitu 94.875. Langkah ke-8, hitung kebutuhan jumlah tenaga kerja, jumlah beban kerja per tahun dibahagi target per jam kali jumlah jam kerja per tahun. 51.777,1 dibahagi 38 kali 2.392 hasilnya 0,96.697.
dibulatkan menjadi 1. Kebutuhan tenaga kerja adalah 1 orang. Kesimpulan, WISN adalah metode yang dikembangkan oleh WHO untuk menghitung kebutuhan jumlah tenaga kerja berdasarkan beban kerja yang nyata. Ini adalah pendekatan berbasis bukti untuk menentukan berapa banyak staf yang benar-benar dibutuhkan untuk menjalankan pelayanan kesehatan secara efektif. FTE adalah satuan pengukuran yang menggambarkan jumlah tenaga kerja penuh waktu yang dibutuhkan atau digunakan. 1 FTE setara dengan 1 orang yang bekerja penuh waktu selama 1 tahun. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.